Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dedan Umar Abdul Fattah, NPM 10119078. Saya adalah mahasiswa STEMBI Bandung Business School semester 4. Di video kali ini saya akan mewawancarai Ketua Karang Taruna di desa saya, tepatnya di RW 16. Namun RW berikut bukan RW di mana tempat saya tinggal, dan kebetulan beliau adalah sahabat saya, jadi saya bisa langsung bertanya dengan puas dengan beliau. Nama beliau adalah Peri Susanto dan sudah menjabat sebagai Ketua Karang Taruna 1 tahun. Jadi tahun yang lalu itu beliau mendirikan langsung Karang Taruna, dan kebetulan di RW saya belum ada Karang Taruna, dan saya sekaligus penasaran bagaimana kehidupan Karang Taruna di RW 16, sekalian melihat perkembangannya. Selamat menyaksikan videonya. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya sudah bersama dengan rekan saya, yaitu Kang Peri. Kang Peri, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas akhir semester saya. Kang Peri mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sama-sama Kang Deden. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Peri Susanto. Kebetulan saya juga merupakan sahabat karibnya Deden dari SD. Sampai sekarang kita satu kampus. Betul. Kang Peri, bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana Kang Peri bisa menjadi Ketua Karang Taruna di RW 16 ini? Oh, sejarahnya sih cukup panjang, nggak akan cukup sampai subuh ini mah. Ya baik Kang Deden, waktu itu saya itu merasa tergerak dalam hati saya karena melihat pemuda-pemudi sekarang tuh lebih banyak rebahan, terus perilaku negatifnya yaitu obat-obatan dan juga mabuk-mabukan. Nah, udah beberapa tahun terakhir saya memperhatikan perilaku-perilaku yang ada di masyarakat, khususnya di RW 16 ini. Si pemuda-pemudanya itu arahnya ke sana. Nah, saya pun bergerak. Saya pun yakin bahwa saya pasti bisa mendirikan Karang Taruna ini. Nah, prosesnya sangat baik sekali. Saya sampai di masyarakat itu dicaci lah, dikatain lah, ngapain mendirikan organisasi kayak gitu, ngapain sih ngurusin masyarakat, gak ada kerjaan banget sih, mending cari uang. Nah, tapi tekad saya karena bulat, saya pun mencoba sharing sama senior terdahulu saya tentang gimana sih baiknya ini. Dan singkatnya, akhirnya saya bergerak bersama teman saya berdua untuk meyakinkan masyarakat dan pemuda-pemuda lainnya, dan sampai akhirnya para pemuda pun mau. Kemudian mereka pun merasa bahwa saya itu layak menjadi ketua karena saya yang pertama kali berjuang dan juga mendirikan. Baik, teman-teman sekalian bisa dicontoh ya, karena dia memiliki dedikasi yang tinggi untuk masyarakat. Baik Kang Peri, di dalam organisasi pasti Kang Peri memiliki tujuan ya, mengapa mendirikan organisasi tersebut ya Kang? Yang akan saya tanyakan, apa tujuan utama Kang Peri mendirikan Karang Taruna di RW 16, sementara banyak orang-orang yang lebih memilih untuk ya seperti yang tadi dikatakan mencari uang gitu, seperti itu. Nah, tujuan Kang Peri itu yang utamanya itu apa sih? Baik, untuk tujuan utama dari Karang Taruna ini didirikan yaitu memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, kemudian ekonomi, olahraga, keterampilan, keagamaan, dan juga kesenian. Kemudian terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga
Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. Kemudian selanjutnya termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kemudian penyelenggara usaha kesejahteraan sosial. Kemudian selanjutnya merupakan penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Mungkin beberapa itu saja yang dapat saya sampaikan dari tujuannya Karang Taruna ini didirikan. Dilihat dari tujuannya itu sangat positif banget ya teman-teman sekalian, kalian bisa mencontohnya nih. Baik Kang Peri, pertanyaan berikutnya yaitu apa planning mingguan atau bulanan mungkin yang biasa Kang Peri lakukan kepada anggota untuk mencapai tujuan utama tersebut? Nah, biasanya kami itu mengadakan ada rapat mingguan dan juga ada rapat bulanan. Nah, kemudian di dalam rapat tersebut kita membahas tentang kegiatan, kemudian tentang rencana kita untuk mencapai tujuan tersebut, strateginya seperti apa, semuanya dimusyawarahkan. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, saya juga selalu mengingatkan anggotanya untuk selalu tidak egois dan menurunkan egonya masing-masing demi tercapainya tujuan organisasi ini. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana cara Kang Peri meyakinkan para anggotanya bahwa tujuan Kang Peri itu positif dan bisa membuahkan hasil yang baik di dalam masyarakat? Nah, biasanya sih kendalanya itu para anggota itu belum paham sepenuhnya tentang tujuan saya. Makanya saya selalu ketika ada pertemuan atau rapat, saya selalu menjelaskan tentang tujuan itu, gambarannya kedepannya seperti apa, sampai benar-benar mereka paham, sampai benar-benar mereka mengerti bahwa tujuan ini baik bukan hanya untuk diri saya tapi untuk masyarakat juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik ya. Pertanyaan berikutnya, di dalam aplikasi motivasi ya Kang, terdapat sebuah poin dari teori hierarki Maslow yang berbunyi bebas dari rasa takut dan ancaman. Sementara yang kita ketahui bahwa menjadi ketua di dalam sebuah organisasi masyarakat, di lingkungan masyarakat, itu sangat rentan akan fitnah ya. Contohnya tidak lain adalah masalah keuangan. Kalau misalnya yang saya ketahui itu Karang Taruna suka jualan untuk menghasilkan uang ya Kang. Nah, bagaimana cara Akang untuk menanggulangi rasa takut dan ancaman dari masyarakat itu? Nah, khususnya tadi kata Kang Deden dalam segi keuangan, nah benar-benar sensitif sih. Saya juga selalu transparan dalam hal keuangan, walaupun dalam tanda kutip para anggota selalu di belakang saya selalu tidak jujur dalam hal keuangan. Tapi saya secara pribadi menekankan kepada bendahara, sekretaris untuk mencatat setiap pengeluaran semuanya dan juga dicetak dan ditempel di dinding masyarakat biar mereka tahu bahwa ini rincian pengeluaran Karang Taruna, dan uang yang mereka berikan atau ketika mereka membeli sebuah produk dari Karang Taruna, mereka juga yakin dan percaya uangnya benar-benar dipakai demi masyarakat. Nah, selain itu juga karena organisasi ini merupakan organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah, kemudian ada juga aturan dan hukumnya dalam Undang-Undang Dasar. Nah, saya selalu kepada anggota bahwa ketika kita melakukan hal yang benar, kita pasti
diancam dan ditakut-takuti. Nah, kepada mereka jangan takut karena kita mempunyai hukum, kemudian kita juga mengabdi kepada masyarakat. Dalam istilah Sundanya itu bakti kalemah cai. Menjadi pedoman saya pribadi bahwa kita itu. Kemudian saya juga selalu mengingatkan kepada para anggota, dalam sebuah hadis Rasul itu bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi sesamanya. Nah, sebuah kutipan hadis itu saya jadikan motivasi untuk diri saya dan juga untuk para anggota saya, bahwa Rasul pun berkata begitu, bahwa kita itu manusia baik, niat kita baik dan mulia untuk bermanfaat bagi masyarakat. Wah, sangat mantap sekali jam terbangnya teman-teman sekalian. Sejujurnya ada kesulitan gak sih Kang Peri untuk mengelola atau mengurus para anggota Kang Peri, sementara di latar belakang mereka itu banyak mungkin orang-orang yang susah diatur ya Kang? Nah, bagaimana kesulitan Kang Peri dan cara mengatasinya itu seperti apa? Aduh, banyak banget kesulitannya, terutama dari segi usia, latar belakang pendidikan, kemudian apalagi ya, status. Nah, jadi kesulitannya itu mereka itu masih memiliki ego tentunya. Kemudian mereka juga merasa kalau usianya lebih dari saya, mereka merasa tersaingi atau merasa didahului. Kemudian usia yang tua juga malah mencemooh, malah merendahkan. Kenapa tidak ada pembicaraan terlebih dahulu? Nah, biasanya saya selalu menjelaskan kepada masyarakat, baik itu usianya lebih dari tua saya, senior sekalipun, bahwa saya ingin bergerak, saya ingin memajukan ini. Toh kenapa harus banyak pertanyaan-pertanyaan yang mesti saya jawab gitu. Tentunya ini itu didirikan demi kebaikan kita semua, bukan untuk saya, bukan saya cari nama atau apapun, tapi ini gerakan hati saya bahwa saya ingin mengabdi kepada masyarakat. Harusnya kalian-kalian yang lebih tahu, lebih senior, yang merasa lebih paham gitu dalam organisasi ini, kenapa gak dari dulu gitu membentuk Karang Taruna, tapi setelah dibentuk mengapa masih dipertanyakan, padahal organisasi ini itu resmi dan juga baik banget untuk para pemudi untuk mengarahkan ke hal yang positif. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya terus menjelaskan saja kepada masyarakat. Betul. Karena kalau misalnya kurang jelas ke masyarakat, takutnya timbul fitnah lagi ya Kang. Gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu di dalam Karang Taruna itu, kalau misalnya sudah terbentuk dalam beberapa tahun ini ya Kang, apakah kedepannya akan ada pemilihan lagi atau dicalonkan oleh masyarakat tersebut Kang? Nah, untuk itu biasanya kita sepakat bersama anggota semuanya untuk biasanya kita mensukarelakan atau siapa saja yang mau menjadi Karang Taruna, tidak ada unsur paksaan, yang mau saja. Kemudian rekomendasi dari masyarakat yang percaya, seperti itu sih. Tapi untuk jabatannya juga dibatasi kurang lebih 1 atau 2 tahun, karena terlalu lama itu gak baik, terlalu singkat juga gak baik, programnya nanti tersendat di tengah jalan. Baik Kang Peri, yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana jika salah satu anggota Kang Peri itu ada yang tidak sefrekuensi atau susah diatur oleh ketua? Biasanya saya langsung ditegur
atau bicara secara empat mata, maunya apa, seperti apa. Saya juga selalu mengasih kebebasan solusi. Biasanya mereka itu dikasih tugasnya suka gak mau karena apa gitu, tapi biasanya para anggota gak mau karena gak sesuai dengan skillnya. Nah, saya biasanya menyarankan mau di mana gitu. Kemudian untuk solusi selanjutnya biasanya suka ada juga yang keras banget, keras kepala banget, dan konsekuensinya itu beda lagi antara mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh saya, karena sangat menghambat organisasi dan juga untuk mencapai organisasi kita. Kurang lebih begitu Kang Deden. Betul ya, karena orang-orang yang seperti itu sangat mengganggu aktivitas atau program-program yang iya, akan kita jalani ya. Betul. Cuman karena satu orang jangan hancur. Betul. Baik, dilihat dari skill yang dimiliki oleh para anggota Kang Peri, seberapa yakin Kang Peri bisa mencapai tujuan utama tersebut? Kalau saya secara pribadi 100%. Tapi fakta di lapangannya para anggota masih belum percaya akan kemampuan mereka. Tapi secara keseluruhan saya 90%. Semua tujuan saya insya Allah terlaksana. Semua program-program saya terrealisasi dengan baik. Dan semoga harapan kedepannya Karang Taruna ini lebih maju, lebih bisa memberdayakan masyarakat, para pemudi, dan bisa utamanya mensejahterakan sosial. Karena banyak sekali di RW ini kesenjangan sosialnya. Karena pemudanya ya begitulah zaman sekarang. Iya betul ya Kang, karena kita itu harus yakin apa yang akan kita tuju ya, sebab yang bisa kita jadikan motivasi adalah keyakinan diri kita sendiri gitu ya Kang. Ya betul itu Kang Deden. Baik, segitu saja pertanyaan yang dapat saya sampaikan Kang Peri. Terima kasih atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang menonton juga itu bisa dijadikan motivasi atau acuan bila mana kalian menjadi perilaku organisasi baik di bidang masyarakat atau di bidang perusahaan juga. Kalian bisa dijadikan acuan dan mungkin bisa dijadikan motivasi dan gambaran. Terima kasih Kang Peri, saya aturkan terima kasih. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.